Hari ini di antara WA, SMS dan Facebook yang paling banyak kita baca adalah kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala baik karena Covid atau karena yang lainnya. Entah pun kita tidak tahu kapan kata-kata itu kemudian tersemat atas nama kita. Yang jelas itu hanya tinggal menunggu waktu. Ya. Makanya hal yang paling dasar, ya, kadang-kadang kita bertanya, sesungguhnya kemanakah kita hendak diantar oleh pergantian hari, bulan, dan tahun-tahun itu. 2020 berganti dengan 2021, 21 berganti dengan 2022. Kemanakah kita hendak diantar oleh pergantian waktu-waktu itu? Dalam surah Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai manusia, sesungguhnya kalian semua kalian sedang berjalan, ya. Kalian semua sedang berjalan kemana? Bertemu dengan Tuhanmu. Famulaqih, dan suatu saat nanti pasti pertemuan itu terjadi. Makanya dalam surah Al-Insyiqaq ayat 6 Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa sesungguhnya pergantian hari, bulan dan tahun-tahun itu hakikatnya adalah perjalanan hidup manusia, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kalau umur kita hari ini sudah 30 tahun, artinya bahwa kita sudah 30 tahun berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah umur 40, yang sudah berumur 50, sesungguhnya tapak perjalanan kita yang sudah kita lakukan hari ini 40-50 tahun berjalan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu berapakah sisa waktu lagi. Tapi yang jelas sudah puluhan tahun kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan ini adalah sebuah perjalanan yang panjang, ya. Maka idealnya sebuah perjalanan, maka pastikan bahwa kita tidak lalai dalam perjalanan. Kita harus fokus bahwa sesungguhnya ada tujuan yang akan kita sampai. Ibarat sebuah perjalanan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kalau kita melakukan perjalanan, jangan bawa beban terlalu banyak, ya. Karena beban itu menyebabkan kita sulit untuk berjalan, ya. Para ulama mengatakan apa beban itu? Jangan melakukan dosa. Dosa-dosa yang kita lakukan itu menjadi beban bagi kita. Itu juga kata kunci yang menyebabkan mengapa ada ingin beribadah tapi berat. Mengapa ingin bangun untuk salat subuh tapi rasanya kok berat. Salah satu hal yang perlu kita evaluasi, adakah selama ini kita melakukan kesalahan, kelalaian, atau harta yang kita makan tidak halal. Kadang-kadang hadir kerinduan untuk banyak beribadah tapi berat. Kenapa? Karena beban itu ada. Maka ibarat sebuah perjalanan yang panjang, maka jangan bawa beban terlalu banyak. Karena beban itu menyebabkan kita berat melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para ulama mengatakan bahwa kalaulah hidup ini adalah hakikatnya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka ibarat sebuah perjalanan jangan bawa barang terlalu banyak, ya. Kalau kita bawa barang terlalu banyak, jangan-jangan kita tidak fokus pada tujuan, tapi kita sibuk mengurus barang, ya. Ibarat kita melakukan perjalanan jauh, lalu kita bawa barang jauh, akhirnya kita harus berhenti, mobil itu berhenti sebentar-sebentar, atau kadang-kadang perjalanan itu terhambat. Kenapa? Karena ada barang yang jatuh, ada barang yang harus kita susun kembali, ya. Jadi pastikan jangan bawa barang terlalu banyak. Apa artinya? Jangan sibuk mengurus hal-hal yang sifatnya harta, ya. Apakah Islam melarang menjadi orang menjadi kaya? Tidak. Yang Islam tidak melarang kita menjadi orang kaya. Islam yang melarang kita sibuk dengan kekayaan lalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya bukankah kalau kita kaya kita bisa membantu orang lain? Kadang-kadang ini salah perspektif. Karena begitu banyak kemudian orang tidak perlu kaya, akhirnya kita milih miskin. Makanya ada orang mengatakan orang-orang kita ini, orang Indonesia sebenarnya salah satu sebab tidak cukup kekayaannya karena memang tidak suka pada uang. Ya. Padahal yang diminta bukan menjadi miskin, yang diminta jangan sibuk mengurus barang, jangan sibuk mengurus harta. Oleh karena itu, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita melakukan sebuah perjalanan, titip saja barang itu pada orang lain, biar orang lain yang bawa, ya. Artinya kalau kita punya harta, berinfaklah, bersedekahlah, pastikan zakat yang kita keluarkan itu benar hitungannya. Jangan sampai kemudian kita lupa mengeluarkan zakat. Sesungguhnya infak yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan, itu sesungguhnya kita hakikatnya sedang menitip barang pada orang lain, biar orang lain bawa. Di akhirat nanti barang itu akan dikembalikan kepada kita dalam bentuk yang lebih baik, dalam bentuk yang lebih banyak, dan pada saat kita butuhkan. Kalau hari-hari ini kita merayakan hari raya Idul Adha, Idul Kurban, maka mungkin sudah sering disampaikan oleh khatib, ya. Salah satu yang menyebabkan bahwa kita sulit berinfak, bersedekah dan membantu orang karena kita merasa bahwa apa yang kita miliki itu milik kita. Tapi bagaimana sebuah keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya, ya, di mana Ibrahim dan keluarganya merasa bahwa apapun yang kita miliki itu sesungguhnya titipan. Allah Maha Kaya. Allah titip sedikit kekayaan kepada kita. Allah Maha Tahu. Allah titip pengetahuan kepada kita. Allah Maha Kuat. Allah titip kekuatan kepada kita. Tapi ingatlah bahwa harta, kekayaan, kekuatan dan ilmu itu titipan. Kalau kemudian suatu saat Allah putuskan untuk diambil dan kita merasa bahwa itu titipan, kita dengan gampang dapat memberinya. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan harta ini, maka sesungguhnya harta ini bisa dibagi tiga. Ada harta yang kita konsumsi, ada harta yang kita simpan, dan ada harta yang kita jadikan sebagai amal. Harta yang kita konsumsi, jangan-jangan itu nantinya hanya menjadi kotoran. Tapi bukan berarti bahwa kita konsumsi itu salah, ya. Mudah-mudahan saja kita asumsi, kita berharap lalu itu mendapat kekuatan, lalu kita kemudian bisa beribadah juga menjadi amal. Tapi secara umum tidak sedikit bahwa harta yang kita makan itu jadi kotoran. Harta yang kita simpan itu akan jadi warisan. Ya, mudah-mudahan kita diwarisi oleh anak-anak yang soleh, harta itu menjadi kebaikan kepada mereka. Tapi betapa banyak dan tidak sedikit harta itu menjadi awal perpecahan di antara keluarga, ya. Dan yang keempat, harta yang kita sedekahkan dan kita amalkan, dan itulah sesungguhnya yang menjadi milik kita. Dunia, bahkan di alam barzah pun dia sudah berfungsi memberikan kebaikan kepada kita, apalagi di akhirat nanti. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita juga kembali dalam terkait dengan surah Al-Kautsar, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Ingatlah, kata Allah, aku sudah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Oleh karena itu salat dan berkurbanlah, ya. Yang pertama yang harus kita ingat dalam Islam, ya, kalau kita berbagi kepada orang lain, atau kita berinfak dan bersedekah kepada orang lain, dalam filosofi tafsir Al-Kautsar kita memahami dua hal. Apa itu? Kalau kalian memberi, kalau kita memberi, yakinlah bahwa tanam di diri kita bahwa yang kita beri itu sedikit. Yang kita beri sedikit. Dan kalau kita menerima sesuatu, bangun kesadaran bahwa yang kita terima itu banyak. Jadi kalau memberi, bangun kesadaran bahwa yang kita beri itu baru sedikit, sehingga kita semangat untuk terus beramal. Kalau kita mendapatkan bahagian diberi oleh orang lain, bangun semangat bahwa yang kita terima itu banyak, sehingga kita tidak lupa bersyukur. Dan kita lihat pada ayat berikutnya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada kita,
Fasholli li rabbika wanhar. Para ulama juga mengatakan ini simbol. Kalau sudah diberikan nikmat, maka perbanyaklah ibadah dan berbuat baik kepada manusia. Ya. Sehingga ini menjadi praktek la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sehingga nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu menjadi berkah. Ya. Kadang-kadang para ulama mengatakan salah satu menghitung apakah kita memiliki keberkahan dari harta dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita lihat saja, kalau Allah beri nikmat, Allah beri kita harta, nambah enggak ketenangan kita di keluarga? Nambah enggak keyakinan dan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau nambah, mudah-mudahan kenikmatan itu bahagian dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala berikan.